Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Amanda dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 23B dengan NIM 2305111583. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sejarah Indonesia masa kolonial. Yang pertama yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, karena adanya Perang Salib yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini berlangsung selama 200 tahun. Disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh kaum Muslim. Perang Salib disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Perang ini membuat jalur perdagangan Asia Eropa menjadi terputus. Juga berdampak pada habisnya kekayaan bangsa Eropa karena dialokasikan untuk peperangan. Kemudian yang kedua yaitu jatuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai kota ini. Kota ini merupakan pusat perdagangan yang strategis antara Asia dan Eropa. Dengan dikuasainya Konstantinopel, akses Eropa ke jalur perdagangan tradisional terputus, sehingga memaksa mereka untuk mencari jalur alternatif melalui pelayaran laut. Yang ketiga, mencari rempah-rempah. Terputusnya jalur perdagangan karena Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani membuat bangsa Eropa tergerak untuk mencari jalur perdagangan rempah tersendiri. Selain India, Kepulauan Nusantara pada masa itu sudah terkenal sebagai penghasil rempah seperti pala, lada, dan cengkeh. Kemudian, penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa disertai semangat 3G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Gold berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah baru. Glory diartikan sebagai kejayaan atau untuk menguasai wilayah yang didatangi dan dijadikan sebagai koloni. Gospel merupakan misi menyebarkan ajaran Nasrani. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pendidikan masa kolonial. Pendidikan di Indonesia pada masa kolonial dimulai sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Tujuan utamanya pada masa itu adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terdidik bagi pemerintahan kolonial dan untuk mengajarkan ideologi serta budaya penjajah terhadap masyarakat pribumi. Pada masa Portugis, pendidikan berfokus pada penyebaran agama Kristen Katolik melalui sekolah-sekolah misionaris. Sekolah ini mengajarkan pelajaran agama, membaca, menulis, berhitung, serta bahasa Latin. Namun, pendidikan ini bersifat eksklusif, hanya diperuntukkan bagi anak-anak pribumi yang bersedia memeluk agama Kristen. Pendidikan di masa Belanda lebih terstruktur dan terorganisir. Belanda mendirikan berbagai jenis sekolah-sekolah dengan kurikulum yang berbeda-beda sesuai dengan kelas sosial dan keturunan. Jenis-jenis sekolah yang didirikan antara lain sekolah dasar bagi orang Eropa, sekolah dasar bagi pribumi, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kemudian perguruan tinggi seperti sekolah hukum, kedokteran, teknik, dan lain sebagainya. Pada masa Jepang, pendidikan mengalami perubahan dengan fokus pada integrasi budaya Jepang dan penekanan pada nilai-nilai nasionalisme. Bahasa Jepang dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sekolah-sekolah menggantikan bahasa Belanda. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai politik etis. Politik etis adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia untuk memperbaiki kehidupan masyarakat pribumi. Politik etis juga dikenal sebagai politik balas budi. Selama Belanda menjajah Indonesia,
sekitar 350 tahun, pemerintah kolonial Belanda menerapkan suatu kebijakan, yaitu kebijakan tanam paksa. Kebijakan ini menimbulkan kesengsaraan dan kerugian bagi rakyat Indonesia. Mereka merasakan penderitaan yang luar biasa. Hal itu terjadi karena adanya berbagai penindasan serta penekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Kemudian pada tahun 1890, tokoh politik bernama Theodor van Deventer mengemukakan politik etis. Politik etis digunakan untuk menyelamatkan hak-hak rakyat Indonesia. Selain itu, politik etis juga dijadikan sebagai desakan golongan liberal kepada parlemen kolonial Belanda. Theodor van Deventer mengisahkan bagaimana perjuangan dari rakyat Indonesia yang hasilnya justru dinikmati oleh rakyat Belanda. Kisah tersebut dituliskan dalam majalah The Gids dengan judul Eu era Skuld atau Hutang Budi. Politik etis memiliki 3 program utama yang dikenal dengan Trias van Deventer. Pertama, irigasi, yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pertanian dengan membangun waduk dan infrastruktur pertanian lainnya. Kedua, edukasi, yang berfokus pada peningkatan pendidikan bagi masyarakat pribumi dengan mendirikan sekolah-sekolah meskipun aksesnya masih terbatas bagi golongan tertentu. Ketiga, emigrasi, yang mengajak masyarakat untuk bertransmigrasi ke daerah-daerah baru guna mengatasi kepadatan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya dari diterapkannya politik etis ini memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Partis. Program edukasi melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai nasionalisme Indonesia. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mencerminkan semangat dan kesadaran cinta terhadap tanah air. Nasionalisme Indonesia merupakan ideologi yang muncul sebagai respon terhadap penjajahan Belanda dan bertujuan untuk mencapai kemerdekaan serta menyatukan bangsa Indonesia. Proses kebangkitan nasionalisme di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20 ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kembalinya golongan terpelajar yang memiliki kesadaran akan penderitaan rakyat akibat penjajahan, serta keinginan untuk merdeka dari imperialisme. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh paham-paham modern dari Eropa, gerakan anti-kolonial di Asia, dan kemenangan Jepang atas Rusia yang menunjukkan bahwa bangsa Asia dapat mengalahkan kekuatan Barat. Tokoh-tokoh nasionalisme diantaranya ada Wahidin Sudirohusodo, Sutomo, Ki Hajar Dewantara, dan masih banyak lagi lainnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah Indonesia masa kolonial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.